Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Hari ini saya akan menjalankan diseminasi program guru penggerak angkatan 9, yaitu modul 1.4. Ini merupakan aksi nyata yang diberikan atau ditugaskan oleh calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Oke, sebelumnya yang saya mau paparkan ini, tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4, kemudian Bapak Ibu guru yang sama-sama sempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ke depan budaya positif di sekolah kita tetap terus kita budayakan. Dan hari ini saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Bukan berarti saya di sini berdiri karena saya yang paling hebat, saya yang paling tahu, tetapi ini merupakan ilmu atau pemahaman yang kami dapat di program guru penggerak angkatan 9 ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang budaya positif. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif. Mungkin ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mungkin lanjut Bu. Sekarang, kira-kira apa itu budaya positif? Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu. Kira-kira apa itu budaya positif? Ada kata budaya, ada kata positif. Mungkin Bapak Ibu bisa pikir-pikir dulu menurut Bapak Ibu saja. Oke, mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, silakan. Ini seputar pendidikan. Ini budaya positif di sekolah. Mungkin dari saya ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Tanggapan dari saya sebagai guru di SMP 4 pada kegiatan ini, yaitu apa itu budaya positif. Untuk saya, budaya positif di sekolah ini sangat penting. Contohnya anak ditanamkan dengan budaya datang ke sekolah tepat waktu, pulang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tepat waktu, istirahat juga pada tepat waktunya. Kemudian budaya positif yang kita tanamkan kepada diri anak adalah memberi saling ya kepada guru-guru pada waktu pagi sebelum masuk ke kelas, dan seketika siswa itu mau pulang, budaya positifnya adalah salam atau cium tangan guru. Itu adalah kita menanamkan budaya positif yang anak itu akan bawakan sampai kemana tempat tinggal dia, di rumah pun dia akan membawakan kebiasaan itu kepada orang tua. Jadi pagi sebelum di sekolah dia sudah saling dengan orang tua di rumahnya, sebelum berangkat ke sekolah, setelah pulang pun hal itu dia akan tanamkan. Mungkin dari saya sementara seperti begitu. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Guru dulu. Oke, luar biasa sekali pendapat dari Ibu Hamidah. Mungkin ada yang lain? Dipersilahkan.
Kita tidak mencari benar atau salah, tapi ini kita berpendapat saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, apa itu budaya positif? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota sekolah, baik itu guru maupun siswa, yang dilakukan kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan itu, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Ibu Guru. Oke, terbiasa sekali. Semua sudah memberikan gambaran tentang budaya positif. Tidak ada yang salah. Nah, dari Ibu Hamidah tadi bilang penanaman budaya tentang saling kepada orang tua atau guru di sekolah. Kemudian Ibu Mesni bilang dia suatu kegiatan yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, mungkin dua saja dari Bapak Ibu, kita lihat lanjut. Oke, ini budaya positif itu adalah nilai, keyakinan dan kebiasaan. Jadi ada pembiasaan Bapak Ibu. Pembiasaan yang baik di sekolah tentunya yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang Ibu Guru sampaikan itu tidak ada salahnya. Tetapi ini karena budaya positif ini yang kita dapat dari kegiatan guru penggerak, dan inilah pengertian dari budaya positif, nilai, keyakinan dan kebiasaan. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu. Kemudian yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep utama budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita tahu di masa kolonial Belanda dulu, penjajahan dulu, yang berhak sekolah cuma orang-orang tertentu. Tidak semua bisa mengenyam namanya pendidikan Bapak Ibu. Jadi orang-orang tertentu saja yang masyarakat biasa itu tidak boleh sekolah. Jadi orang-orang penting saja yang bisa sekolah waktu masa penjajahan kolonial Belanda. Sekarang kita rubah paradigma baru. Artinya semua punya hak dan kebebasan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada kata merdeka Bapak Ibu. Jadi sekarang semua kegiatan dimerdekakan. Karena paradigma lama itu kita belum merdeka. Pendidikan saja orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Nah sekarang pemerintah dengan kerja kerasnya memberikan atau memunculkan program yang namanya Merdeka Belajar, supaya siswa dan guru mendapatkan kemerdekaan mengajar dan merdeka belajar. Oke, di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, sampai di sini mungkin. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang saya minta dua orang melakukan kegiatan cobalah buka. Mungkin dua orang kesediaannya untuk maju ke depan. Mungkin kesediaan dua orang. Iya, di sini ada penunjuknya Bapak. Anda adalah A. Jadi orang A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya. Jadi kepalkan satu tangannya. Coba bayangkan bahwa Bapak menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Kemudian
menjaga benda berharga di dalam genggaman ini supaya si B sama sekali tidak bisa membuka. Kemudian B tugasnya adalah dia menggoda, membujuk, apapun caranya, dengan cara haluskah, dengan cara licikkah, dengan cara apapun dia menggoda supaya A ini mau membuka tangannya. Misalnya seperti ini, Bapak A, saya bujuk, Bapak ayolah, ayo buka sudah Bapak, kasih ke saya kah? Saya kasih uang, Pak. Begitu contohnya Bapak. Apapun yang B lakukan harus sekerja kerasnya untuk membujuk, apapun caranya supaya A ini mau membuka tangannya. Oke, siapa yang dia bersedia untuk ke depan? Siswa dengan guru dengan guru. Ya. Oh iya, oke, Bang Nia dengan Ibu Messi. Terima kasih teman-teman untuk yang dua. Oke, Ali genggam tangannya. Dia anggap di dalam genggaman itu ada beda sekali tidak bisa diambil oleh orang. Yang B yang menggunakan supaya dia mau. Oke, saya akan simpan dulu. Oke. Kita mulai. Yang A di mana? Oke, yang B ini. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada Jawa Guru Penggerak yang sudah memberikan waktu kepada kami guru-guru untuk mencoba ya, mencoba lagi. Oke, baik, saya akan merayu Ibu. Ibu, kamu kan bendahara sekolah. Bagaimana kalau besok dari mana Naposka ini kita dua sendiri buku pagi tanpa ada teman-teman ngapain? Tidak usah kasih kami rasanya saja antara kita berdua. Bisa Ibu, tapi berdua siap masuk penjara. Tapi lo masih masuk kedua penjara. Larang itu, waktu balik kalau kau diam, aman saja. Kalau masuk penjara nanti kau yang bongkar rahasia, kau masuk penjara. Hai, kalau kamu ke penjara, tanya kedua bilang apa? Bilang saja, barang itu potong di apakah, pengadaan apakah, bikin apakah, yang lain-lain pokoknya. Nanti ibu bikin laporan ini sesuai dengan yang ada saja. Yang penting uang dana bos itu kita dulu mau bagi. Begitu saja aman. Kita perjanjian ya. Saya dapat 90%, Mama dapat 10%. Nggak bisa. Nanti saya laporkan di polisi kalau bukan gitu kalau salah adil itu. Kalau begitu tak usah sudah Mama. Mama dari jalan sendiri sudah. Mau pergi cari uang di mana ke? Bisa ini masalahnya. Dana bos ini bisa jadi begitu sudah bagi lain teman-teman sedikit-sedikit. Kita boleh apa lebih aman. Berarti saya kasih tuh teman itu 10.000 saja. Oke, sih. Ada tidak? Saya tidak mau berbagi. Cuma ini alasan saja. Oke, tepuk tangan untuk 2000 guru ini. Oke, jadi kepala tangannya tadi itu dana bos. Di dalam genggaman tangan itu dana bos. Tapi salah satu guru ingin menggoda bendahara. Ya, seperti itulah keadaan kita di sekolah Bapak Ibu. Terkadang kita digoda, kita dibujuk, kita dicaci, kita dimaki, tetapi dengan pendirian hati kita itu jalan yang lurus, apapun godaannya jangan terpengaruh. Itu sebagai contoh. Jadi apapun godaan, bujukan, rayuan, silakan Bapak Ibu tentukan pilihan di dalam hati. Jadi tetap pada pendirian. Karena terkadang Bapak Ibu kita terkadang lupa, hilaf, terkadang kita mau mengikuti bujukan dari orang lain. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita punya prinsip. Ya, prinsip hidup harus diterapkan di sini. Jadi kalau ibu tidak mau ke jalan yang tidak baik, ya tetap prinsip pada yang baik. Oke, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita berada di yang kedua tadi, disiplin positif. Tapi kan tadi yang pertama kan paradigma belajar. Sekarang kita
Beralih ke disiplin positif. Sekarang apa makna disiplin menurut ibu bapak? Sekarang dari bapak guru dulu. Kita tanya dari guru tadi sudah toh. Sekarang bapak guru. Kira-kira apa makna disiplin? Oke. Singkat saja, disiplin itu artinya kan taat pada aturan yang ada. Oke, mantap. Tepuk tangan tuh pasti. Mungkin dari bapak ada masukan. Baik, terima kasih. Saya singkat saja, apa makna dari disiplin? Maknanya adalah kita melatih baik pribadi guru bahkan siswa melakukan sesuatu yang di lapangan atau di sekolah agar anak itu terbiasa sehingga dia melakukan disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Tepuk tangan lagi untuk bapak kepala sekolah. Oke, terima kasih atas masukannya tentang makna disiplin tadi. Pak Sur bilang tentang aturan yang harus dipatuhi atau ditaati. Kemudian Bapak Pepsi juga sudah bilang, lengkapnya kita lihat dulu. Ibu lanjut. Oke, disiplin positif di sini dari yang pertama. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu tidak ada salahnya. Jadi tetap disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kita lanjut sebelah sana. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Oke, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Kita lanjut, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu, ini nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Di dalamnya sudah Bapak Ibu guru supaya biasa dengar, biasa nyanyikan. Kemudian di sana menurut ini Ibo Primary Year Program atau PYP itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga kita pelajari hari ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi ini untuk kita semua yang ada di ruangan ini sebagai guru, kemudian sebagai murid nantinya itu. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu ada yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke? Jadi kita melakukan atau kita punya motivasi dalam diri supaya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang cepat-cepat ke sekolah supaya tidak dapat hukuman dari kepala sekolah kan. Oke, lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu cat kelas karena ingin mengharapkan penghargaan dari bapak kepala sekolah kan, memperbaiki perpustakaan karena ingin mengharapkan imbalan dari kepala sekolah kan. Ini yang dimaksud.
Jadi tergantung dalam diri kita, yang memotivasi kita melakukan sesuatu itu untuk apa. Kita pilih yang satu kah, dua kah, sekarang yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kira-kira motivasi yang mana yang menurut Bapak Ibu yang selama ini atau masih ada di dalam diri Bapak Ibu? Ini karena takut mendapat hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, kemudian yang ketiga ingin menjadi orang yang mereka inginkan, tetapi tetap menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira siapa yang bisa mengeluarkan ininya Bapak? Bapak, kenapa Bapak memilih yang 7? Nah, saya memilih untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasannya Bapak? Alasan saya melakukan itu bukan untuk ini, tapi karena saya ingin untuk contohnya sekolah ini harus baik, walaupun tidak ada teman-teman yang kerja bantu. Kira-kira begitu sudah singkatnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau memilih yang satu? Pasti tentunya semua orang pasti pilih yang ketiga, dan memang kita sebagai guru maupun siswa nanti kita harapkan adalah memilih motivasi untuk nomor 3 itu. Kalau yang ini, kita cepat-cepat pergi sekolah supaya tidak dapat hukuman atau tidak nyaman karena Kemudian yang kedua, mungkin Pak Sur datang cepat ke sekolah atau datang ke tempat tugas cepat karena ingin mendapatkan penghargaan, pujian dari kepala sekolah kah atau guru lain kah? Tidak tahu Bapak, Ibu, tapi tentunya kita ingin menjadi yang ketiga itu. Lanjut dulu. Nah sekarang kita akan belajar tentang hukuman, sanksi, dan restitusi. Mungkin ada kata restitusi mungkin baru di telinga Bapak Ibu toh? Restitusi. Nanti saya bacakan, mungkin ada yang tidak bisa lihat, agak buram memang karena Oke, nanti saya jelaskan dulu. Identitas gagal. Ternyata hukuman itu identitas gagal. Artinya bahwa dengan menerapkan hukuman di sekolah tidak mengurangi masalah, tetapi menambah masalah. Tetap menambah masalah ternyata. Bukan yang saya yang bilang ini, tapi yang sudah menerapkan hukuman. Jadi mereka melakukan penelitian pastinya Jadi melakukan studi begini tidak sembarang dia luncurkan penelitian Bapak Ibu. Dia pasti melakukan penelitian di beberapa tempat. Akhirnya dia identitas gagal itu ternyata memberikan hukuman di sekolah itu dianggap gagal, bukan solusi. Oke, hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan bagi guru maupun murid. Jadi kita kasih hukuman ke guru kita, ke murid kita, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kemudian bedanya dengan sanksi atau konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan. Di restitusi itu memberikan pilihan. Ada pilihan yang diberikan Bapak Ibu. Bukan hukuman, bukan pula sanksi. Itu bedanya. Lanjut. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi dia akan membekas di hati bahwa Bapak guru dulu itu suruh saya push up berapa kali, dia membekas di otaknya sampai dia tua. Gitu. Tidak nyaman. Lanjut. Kemudian sanksi atau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek saja kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu panjang Bapak Ibu, bekasnya panjang. Lanjut, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi tidak ada efeknya. Dia menguatkan. Jadi penguatan ini kalau restitusi. Kemudian yang ketiga,
korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi itu korban mendapatkan ganti. Oke, itu bedanya. Terus yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Ini sudah tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman saja. Jadi hukuman itu tersakiti anak. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Jadi dia dikuatkan. Lanjut. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi kalau kita hukuman anak, semakin menggejolak dalam dirinya biasa, Bapak. Tapi tidak semua juga murid begitu. Tapi kebanyakan murid itu agresif semakin meningkat. Lanjut ke konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi penguatannya kalau konsekuensi kan pendek. Kemudian yang kalau restitusi, masalah terpecahkan. Oke, lanjut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke, mungkin sampai di situ kita lanjut, Ibu. Kita berlatih, Bapak Ibu, kira-kira sebentar ini hukuman atau konsekuensi. Oke, sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman kah konsekuensi? Sebelah sini dulu. Konsekuensi ke sini. Konsekuensi. Kita lihat. Hukuman. Karena dia lari. Dia kegiatan fisik. Lari keliling. Itu hukuman. Lanjut ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, karena stiker banyak di meja toh. Kira-kira itu konsekuensi ke hukuman, Bapak Ibu. Konsekuensi. Oh, hukuman lagi. Oh, hukuman sebelah sana. Oke, buka. Iya, konsekuensi. Seberapa benar? Tidak ada yang benar. Di sini satu. Lanjut, Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Buka, Ibu. Oke, berarti satu benar, ini 2. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, mantap sekali. Mulai paham. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Oh, mantap. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah toh. Nah, sesuai dengan peraturan sekolah. Dia telanjang kaki. Karena dia pakai sepatu merah atau putih kah, biru kah, akhirnya dia disuruh buka telanjang kaki. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masih ada satu. Nurul. Hukuman. Oh, ya, hukuman kah konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Apa? Hukuman. Oke, hukuman. Oke. Karena ada fisik toh kaki. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Begini, Bapak. Hukuman. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman kah konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Oke, hukuman. Sekarang selesai. Nah, ini kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
Lanjut. Ibu. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia, baik guru maupun murid. Bertahan hidup. Iya, tentunya kita butuh bertahan hidup dong. Tidak mungkin kita mau mati sia-sia saja. Bertahan hidup. Tentunya kita harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Banyak. Sandang pangan semua. Kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita butuh rasa kasih sayang dari suami kah, dari istri kah, dari anak kah, dari cucu kah. Bapak butuh toh? Iya, tentu. Kasih sayang dan rasa diterima. Begitu pula dengan murid kita, Bapak Ibu. Mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di rumah sudah dibentak-bentak, dipukul sampai benjol-benjol kepala ini, datang ke sekolah dibentak lagi, aduh. Itu tanpa mereka stres. Makanya tugas kita di sekolah adalah menuntun mereka, bukan menuntut. Ingat, menuntun. Kalau menuntut kan kamu harus begitu. Nah, kalau menuntun kita pelan-pelan ajak dia menjadi lebih baik. Lanjut, kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi penguasaan itu supaya kita berikan penguatan kepada anak kita supaya dia menguasai dirinya atau menguasai keterampilan yang ada di sekolah. Ya, menguasai diri. Kemudian yang keempat ini kebebasan. Jadi anak diberikan kebebasan. Dia mau cara belajarnya seperti apa. Memang kurikulum merdeka begitu, Bapak Ibu. Kita harus memberikan kebebasan murid kita untuk menentukan gaya belajarnya. Jadi itu menjadi tantangan kita sebenarnya. Karena murid kita sampai hari ini mendapatkan pengaruh zaman yang sudah memang berbeda dari zaman yang lalu. Tidak mungkin paradigma pembelajaran yang kita terapkan dulu sama dengan sekarang. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus terus belajar karena guru itu harus terus belajar. Kalau tidak belajar kita akan tertinggal. Sama dengan HP tuh, Bapak Ibu. HP dulu yang kita anggap canggih itu, HP yang center itu yang kalau malam toh tidak bisa lihat muka ini. Macam kalau mau telepon lihat muka. Yang center itu kita pakai dulu. Wih, ini canggih sekali Iya, canggih sekali. Dari jarak jauh kita bisa telepon itu. Nah sekarang berubah, ada namanya BlackBerry. Tahu BlackBerry? Iyo, itu yang dianggap sudah mulai dan suka toh. Ini canggih, hilang. Karena perkembangan zaman. Terus Android lagi muncul. Semua bisa nikmati. Tidak tahu ke depan, Bapak Ibu. Mungkin buku paket ini tidak berlaku lagi. Kita semua pakai HP, semua buku ada di HP. Kita ajarkan di situ. Makanya saya bilang, kalau kita guru kita harus terus belajar. Apapun program yang dilakukan oleh pemerintah, kita ayo gabung. Bukan anggap saya ini paling hebat karena saya ikuti semua program, bukan, Bapak Ibu. Saya ikut guru penggerak. Memang dalam surat pernyataan itu yang terakhir itu siap menjadi kepala sekolah kalau memenuhi syarat. Di atas materi ini, Bapak Ibu. Saya sempat memundur karena ini berat sekali nih. Karena kita melanggar ini, kita sudah tanda tangan di atas materi. Jadi apapun alasannya, siap menjadi kepala sekolah kalau memenuhi syarat. Jadi tujuan saya bukan untuk kepala sekolah. Tujuan saya hanya untuk belajar. Karena saya tahu perkembangan semakin canggih, semua serba teknologi. Jangan nasib kita guru ini macam seperti apa ini? HP center yang mungkin sebagian orang saja yang pakai. Jangan sampai HP kayu itu jangan sampai sebagian orang saja yang bisa pakai. Semua sudah beralih ke Android. Jangan sampai, saya takutnya begitu. Guru-guru saja yang mau mengembangkan diri atau yang memenuhi syarat yang bisa dipakai nanti ke depan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu yang punya semangat, yang masih muda, yang jangka waktu pekerjaannya masih panjang, usahakan untuk ikut program pemerintah saja. Jangan bilang ganti menteri, nanti ganti lagi.
programnya jangan bilang begitu. Artinya kita mendapatkan ilmu toh, Bapak Ibu. Seandainya saya tidak ikut ini, mungkin saya tidak tahu bikin kantor ini. Makanya saya bilang, Bapak Ibu guru, terkadang kita merasa jengkel atau merasa anggap diri, kenapa orang baru itu, kenapa dia baru bertugas sudah jadi kepala sekolah, kenapa orang itu sudah menjadi pengawas, kenapa orang itu sudah menjadi kepala bidang. Kita tidak lihat perjuangan mereka untuk belajar. Jadi yang kita pacu sekarang adalah motivasi diri untuk belajar. Itu yang penting Bapak Ibu. Dan jangan sombong. Yang saya minta jangan sombong. Terus untuk memberikan pengalaman itu kepada teman-teman yang lain. Jadi hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, yang kami lakukan di guru penggerak itu memang kita diharuskan bergerak terus. Kalau tidak kita tertinggal tugas-tugas banyak. Jadi kalau Bapak Ibu mau memang masuk di guru penggerak harus siap menyita waktunya untuk kerjakan tugas. Ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Yang tadi kesenangan. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah tahu kesenangan Bapak sendiri atau Ibu sendiri yang tentukan kesenangannya. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang kita terapkan di sekolah itu ada 5. Yang pertama penghukum. Kira-kira kita tipe guru penghukum atau tidak? Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer. Kira-kira kita sebagai posisi yang mana? Sekarang saya putarkan sebuah video, kira-kira seperti itu contohnya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat
terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, tadi ada 5 posisi kontrol guru.
Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita pada posisi yang mana kira-kira selama ini? Dan kira-kira yang mana lebih cocok kita terapkan di sekolah? Baik, sebelum saya komentar ini saya minta maaf untuk guru-guru. Kalau saya duduk amati tadi, kenapa saya korek-korek suruh karena dia pengawas pemantau juga jadi. Saya pikir kalau bisa saya kan lagi 2 langkah sudah datang satu teman-teman yang tinggal. Video ini membuat kita untuk kita lebih mantap, lebih maju untuk di sekolah ini. Nah, kalau tadi saya duduk lihat-lihat, saya kaget juga karena kalau biasa yang kasar hanya orang Papua. Kalau yang tadi itu kasar juga itu. Jadi kalau boleh kita memilih yang 2 yang terakhir kalau bisa. 2 yang terakhir. Kalau teman ya saya kira sudah 3 yang di atas tapi 2 yang terakhir. Mulai dari awal sampai ini saya pikir kita bisa 2 yang di bawah khusus SD kelas 4. Kira begitu saya tidak sebut lagi nanti saja. Terima kasih. Oke. Mungkin ada masukan dari Ibu Guru. Terima kasih. Kalau menurut saya 5 posisi kontrol guru ini semua dilakukan. Karena apa? Kalau ada anak yang bersalah masa kita tidak hukum? Misalnya dia melakukan kesalahan yang fatal, pastilah kita hukum. Terus membuat rasa bersalah juga kita harus lakukan supaya jangan dia berbuat salah lagi. Terus kita harus mengajak murid sebagai teman. Kita juga harus sebagai pembantu buat mereka. Kita juga harus sebagai manajer buat siswa-siswa kita. Oke, terima kasih. Sama 5 poin ini harus ada di sini. Jadi kita jalankan sesuai dengan mana kriterianya, yang mana yang pantas kita lakukan dan oke, mantap. Oke, 5 posisi kontrol guru ini dari tahun ke tahun sudah mulai dilakukan perbaikan. Jadi yang selama dari tahun ke tahun kita lakukan penghukum. Ya, karena banyak guru-guru yang menganggap menghukum itu adalah tadi sudah dikasih tahu toh? Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk di identitas gagal. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau masih terapkan itu, sebisa mungkin hindari dulu. Ya, coba dulu posisi kontrol yang bagian di bawah ini. Teman juga terkadang membuat murid kita merasa bahwa kalau ketemu di jalan itu kita anggap Pak Guru, halo Pak Guru. Dia anggap kita sebagai temannya. Akhirnya tidak ada rasa segan di dalam diri murid. Akhirnya dia anggap kita sebagai teman. Sekarang pemantau ini sudah mulai bagus. Pemantau itu diberikan konsekuensi. Misalnya dia melanggar aturan sekolah, dia dipantau, dikasih konsekuensi kalau misalnya dia melanggar aturan. Jadi kalau bisa 2 ini kita bisa, yang paling cocok sebenarnya ini, tapi kan kita di Papua itu tantangannya sangat-sangat besar. Jadi betul sekali kepala sekolah bilang tadi bahwa kita coba terapkan di sekolah kita pemantau dan manajer. Tapi saya akan mencoba sebenarnya di program guru penggerak itu kita diajarkan untuk manajer. Tapi itu sebenarnya jangka panjang, tidak langsung hasilnya dilihat sekarang. Oke, lanjut. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat, ini misalnya yang terlambat datang ke acara hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Jadi dia disuruh hormat karena kamu terlambat ke upacara. Disuruh hormat di luar pagar itu kalau di kota atau di dalam
lapangan itu kita hormat 1 jam itu penghukum namanya Bapak Ibu. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu membuat rasa bersalah. Iya, lanjut. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah atau ibu bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, itu sebagai teman. Lanjut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi atau jangan diulangi lagi. Nah itu pemantau, ada konsekuensi. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia dikasih pilihan. Jadi tidak langsung mencap anak itu. Kenapa kamu terlambat? Kamu malas toh? Memang kamu anak malas ini. Nah itu kita langsung mencap, tapi kita gali dulu informasi. Nah, kamu terlambat kenapa? Gali terus, kita gali terus. Memang menjadi guru itu susah gampang. Tidak seperti kita terapkan ilmu begitu saja, tapi kita juga butuh posisi kontrol seperti ini, manajer. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu minta tolong hindari dulu posisi kontrol penghukum, karena itu bisa membekas kepada murid kita untuk jangka panjang. Mungkin kita di luar sana kita baik-baik saja ibu guru, tapi dalam hatinya aduh guru itu dulu saya yang pukul saya, suruh saya lari sekeliling lapangan itu akan membekas. Tapi coba kalau kita kasih restitusi manajer ini, kita ini mau dia ingat ke tidak kah, tapi yang dalam bekas hatinya ini guru itu bagus deh, dia tidak pernah marah itu. Dia mau ingat kah, murid kita mau ingat kah, tetapi yang saya ingatkan dulu Bapak Ibu bahwa murid kita itu tidak mengingat seberapa banyak pelajaran yang dia dapat dalam kehidupannya di sekolah sehari-hari, tapi dia akan mengingat bagaimana dia diperlakukan oleh gurunya. Kalaupun kamu suruh Bapak Ibu guru suruh mencatat 2 halaman 3 halaman, tidak ingat, tapi bagaimana Bapak Ibu guru memperlakukan mereka biar satu paragraf saja dicatat, tapi kamu perlakukan dengan baik, maka dia akan ingat perlakuan Bapak Ibu. Oke, lanjut Ibu. Oke, sekarang untuk melakukan posisi kontrol manajer itu kita harus buat dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, lihat keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Goldstein, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi saya coba kemarin buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas itu. Jadi kita suruh anak-anak buat kesepakatan kira-kira apa yang kita kesepakati di dalam kelas. Jadi beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan dengan peraturan itu beda. Jadi peraturan itu sendiri, kemudian keyakinan itu sendiri. Kalau peraturan ada peraturan sekolah terserah, tapi yang kita bikin ini kesepakatan bersama. Biasanya kalau peraturan kan sepihak saja. Maunya guru, maunya kepala sekolah mau aturan seperti apa, tapi tidak pernah melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas kita libatkan guru dan murid, jadi semua sepakat. Jadi ketika anak melanggar atau tidak meyakini kelasnya yang dia melanggar keyakinan kelas itu, maka kita kembalikan. Kami sudah sepakat kemarin, kenapa kau langgar? Nah, berarti dia susah untuk mengelak karena dia sendiri yang sepakati, dia yang melanggar berarti dia sudah melanggar kesepakatan bersama itu. Oke, lanjut. Ini dokumentasi membuat keyakinan kesepakatan kelas saya di kelas. Jadi saya suruh anak bikin di kertas itu, kemudian dia tempel, dia ungkapkan semua masukannya di sini, baru kita simpulkan, kata-katanya kita perbaiki. Jadi dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu harus menggunakan kalimat positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, itu kata positif kah, kalimat positif kah atau kalimat negatif?
negatif, jadi harus kata-katanya positif. Misalnya kalau tidak boleh datang terlambat, berarti kita ganti datang tepat waktu. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat positif. Kemudian itu saya kesepakati kemarin itu datang tepat waktu, berbicara yang sopan dengan semua orang. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, gemar membaca, selalu semangat dalam belajar, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan ini sudah saya tempel di dalam kelas. Mungkin berikutnya Bapak Ibu saya ajak, semoga semua kelas juga membuat kesepakatan kelasnya. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol manajer tadi Bapak Ibu. Posisi kontrol manajer. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi anak-anak tidak dipaksa. Kamu kenapa datang terlambat? Kenapa? Nah, kita paksa itu. Tapi restitusi itu ya itu kita kuatkan saja, kita gali. Lanjut. Seperti ini segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita bilang? Ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bapak, Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, seperti itu kata-katanya kalau menstabilkan identitas. Jadi ya, itu yang harus kita lakukan pertama dulu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi kenapa tindakan yang salah ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi menstabilkan, validasi tindakan yang salah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya menanyakan keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Jadi kalau mau merestitusi, bikin dulu kesepakatan kelas. Jadi jangan lakukan dulu restitusi tapi belum punya keyakinan kelas. Nanti bingung mau yakin yang mana. Jadi buat keyakinan dulu, baru Bapak Ibu guru coba segitiga restitusi ini. Apakah berhasil? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa mengubah murid kita ke depan. Itu yang kita bilang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, lanjut gitu. Ya, inilah kemarin contoh restitusi yang saya lakukan pada Mesten yang datang terlambat ke sekolah. Jadi saya buat videonya, saya buat tanya-tanya dia mengapa datang terlambat. Oke, lanjut Ibu. Kemudian ini restitusi yang saya lakukan pada murid yang berkata kasar. Jadi Riflan ini dia berkata kasar kepada Zahra. Ternyata kita bisa gali kenapa sebenarnya dia berkata kasar sama Zahra. Ternyata Zahra yang duluan berkata kasar, jadi dia marah. Ya seperti itu. Kita mediasi. Sebenarnya restitusi itu mediasi. Kalau ada orang cerai Oke, kita mediasi dulu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu.